Kata beliau, ya, maksudnya apa? Man taraka baitahu wa ahlahu wa taraka rawhatahu wa salaka tariqan. Maksud dari hadis ini, man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh sebuah jalan. Maksudnya siapa? Siapa saja yang meninggalkan rumahnya, ya, meninggalkan keluarganya, wa taraka rawhatahu, dan meninggalkan waktu istirahatnya, meninggalkan kenyamanannya di rumah. Wasalaka tariqan, kemudian dia menempuh sebuah jalan. An-madza yabhathu, dalam rangka mencari apa? Bukan mencari rumput ya, atau mencari rumput. Dalam rangka mencari apa? Yaltabisu fihi ilma, dalam rangka mencari ilmu. Walihada dilalatun, ini juga dilalatun dibaca. Dilalatun paling banyak dalalat. Jadi dia bisa dibaca dilalatun, bisa juga baca dilalatun. Bisa dibaca. Walihada dilalatun ayyuhal ikhwatu ada annal ilma yultamasu wa yutlabu. Dan ini juga kata beliau, hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya ilmu itu dicari, dituntut, maksudnya didatangi ya. Bahwa apa? Yultamasu wa yutlabu, ilmu itu didatangi. Sebagaimana ada apa? Perkataan yang sudah sering kita dengar, apa? Al ilmu yu'tai, nah itu walaya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi kita lihat kondisi ya. Kalau memang ada maslahat untuk mendatangi, didatangi. Misalnya antum jadi pengajar, misalnya insyaallah ada maslahat antum harus mendatangi yang perlu diajarkan, datang. Terus biasa. Tapi kaidah asalnya ilmu itu apa? Yuk pada walaya. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Yang kemarin waktu masuk belajar kemarin, sampai ke rumah ini, tiap hari Ahad orang ya, hari Ahad sampai ke konsultasi. Di kebetulan beliau juga konsultasi juga tiap hari libur itu ke sana ya. Jadi orang ke sana, anak juga kan berkenggel. Tapi anak sekarang kan mungkin di Benso. Jadi hari-hari itu dari Benso ke sana. Kalian juga pribadi orang tua. Kenggel. Baik. Wa annal ilma innama yuhassilu bi badlil asbab. Dan hadis ini juga ya terdapat dalil bahwasanya ya, ilmu tersebut ya hanya akan didapatkan ya dengan cara mencurahkan atau menumpuk segala sebab. Ibadil asbab. Ibadil asbab itu mencurahkan seluruh apa yang kita punya, baik itu pikiran, tenaga, biaya, dan lain sebagainya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu hanya akan didapatkan oleh seseorang ketika dia mencurahkan segala apa yang dia miliki dalam menuntut ilmu tersebut. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka dia tidak akan dimuliakan oleh ilmu tersebut. Itu sering kita dengar. Jadi ilmu yang masuk itu sesuai dengan kadar usaha. Semakin keras kita berusaha untuk mendapatkan ilmu, insyaallah ilmu juga semakin banyak yang masuk. Semakin orang kesampingkan ilmu itu, semakin lambat, semakin sedikit. Yuhassola itu ya? Yuhassola. Yuhassil. Yuhassola. Yuhassola itu didapatkan. Nah, innama yuhassalu, yuhassalu apanya? Innama yuhassalu ini fi'il apa? Fi'il mudhari majhul. Majhul itu yuhassalu. Maklumnya hassala yuhassilu, mendapatkan. Kalau ini yuhassalu, didapatkan. Antum sudah pelajari sedikit, antum sudah dengar yang seperti itu ya. Majhul dengan maklum. Fi'il majhul dengan maklum. Sama dengan doroba, memukul. Kemudian buriba, dipukul. Jadi aktif dengan pasif.
Nah, ini yuhassalu, ini apa namanya, pasif ya, didapatkan. Jadi ilmu itu hanya akan didapatkan oleh seseorang ketika seseorang itu mencurahkan semua apa yang dia miliki. Kemudian kata beliau, sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Maksud dari hadis ini, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maksudnya apa? Qala ulama'u, para ulama mengatakan yusahhilullahu lahu tariqan ilal jannati bi amrayn. Allah akan mudahkan bagi seorang penuntut ilmu itu jalan menuju surga itu dengan dua perkara. Ini kata beliau jelaskan di sini. Sering kita bertanya kan, maksudnya dimudahkan jalan menuju surga itu karena apa, karena bagaimana ini? Allah akan mudahkan bagi seorang penuntut ilmu jalan menuju surga itu dengan dua perkara. Kata beliau, di amroin. Al-amrul awal, perkara yang pertama, kata beliau, annal ilma bidatihi min turukil jannah. Bahwasanya ilmu itu secara hakikat, secara zatnya, dia adalah jalan menuju surga. Min turukil jannah, adalah jalan menuju surga. Faman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, ya, maka siapa saja yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka sara fi tariqin min turukil jannah, maka sungguh dia telah berjalan di salah satu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Allati tusilu ilal jannah, yang mana jalan tersebut akan mengantarkannya sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa Allah mudahkan jalan menuju surga bagi para penuntut ilmu? Karena sejatinya, pada hakikatnya, menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan dari jalan-jalan surga. Sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para ulama, surga itu kan ada apa namanya? Ada kuncinya, kemudian ada pintunya, baru ada jalan. Nah, kunci surga itu apa? Kunci surga, ya, iman, ya, iman. Soalnya kayak tidak begitu jelas ini disebutkan ini hantar pro. Iman, kunci surga itu keimanan. Pintu surga apa? Pintu surga adalah amal. Amalan. Ya. Kan nanti di surga kan ada babus siang, ya, babus sedekah. Babus itu nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang babus siang ya akan dimasuki oleh ahli puasa. Babus sedekah itu akan dimasuki oleh orang yang ahli bersedekah. Jadi kunci surga keimanan, iman. Baru pintu surga adalah amalan. Kemudian jalannya adalah menuntut ilmu. Jalan menuju rumah tersebut, menuju surga tersebut adalah ilmu. Jadi iman, amal, dan ilmu. Ini agama Islam mengumpulkan tiga perkara: iman, ilmuwan, dan amal. Siapa saja yang tidak lengkap, artinya hanya dua dari tiga perkara ini, maka tidak sempurna Islam. Hanya ada ilmu, hanya ada keimanan, kemudian ada ilmu tapi tidak ada amalan, sia-sia. Ada ilmu, tidak ada iman, sia-sia. Kalau tidak ada iman pasti tidak ada amal, kan? Tidak mungkin orang Nasrani juga ada amalan, kayak baikan seperti perbuatan baik itu kan amalan, tapi tidak disyarat karena apa? Karena tidak ada iman. Ya. Iman. Ya. Jadi kemudian itu perkara yang pertama kata dia. Perkara yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, anna man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu al-ibadata. Bahwasanya orang yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan ibadah. Wa yassaraha lahu, ya. Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan ibadah. Beliau ulangi lagi. Allah akan memudahkan baginya, bagi seorang penuntut ilmu itu untuk melakukan ibadah. Fakana fi tariqil ibadati minas sabiqina, ya. Seorang penuntut ilmu itu, ya,
dia akan menjadi orang yang berlomba-lomba dalam melakukan ibadah. Kata beliau. Maka fi tariqil ibadati minas sabiqin. Orang-orang yang terdahulu, yang terdepan dalam melakukan ibadah. Apa untuk itu? Walidha yaqulu ba'du syekhina. Oleh karena itu, kata beliau ini ya, kata Syekh Sulaiman Al-Uqaili, oleh karena itu sebagian guru-guru kami berkata, guru-guru Syekh Sulaiman Al-Uqaili berkata, idza aradta an ta'rifa sya'naka fil ikhlasi fil ilmi fanzur ila sya'nika fil ibadah. Sebagian guru-guru beliau berkata, jika engkau ingin melihat atau ingin mengukur atau ingin mengetahui kadar keikhlasanmu dalam ilmu, ya, maka lihatlah keadaanmu ketika melakukan ibadah. Ini kata guru-guru beliau, kata guru-guru Syekh Sulaiman Al-Uqaili. Jika engkau ingin melihat kadar keikhlasanmu dalam menuntut ilmu, maka lihatlah keadaanmu ketika melakukan ibadah. Ini diperhatikan baik-baik. Kalau kita ingin mengukur kadar keikhlasan kita, kita sudah ketahui bahwasanya syarat diterimanya amal itu ada dua, ya kan? Ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah. Nah, ikhlas ini penting sekali. Nah, bagaimana kita bisa mengukur kita ini datang ilmu ikhlas atau tidak? Ini boleh jelaskan di sini. Ini datang ke sini ikhlas. Kadang begitu kan? Yang sampai tidak ikhlas. Nah, ini beliau jelaskan di sini. Beliau itu di sini. Rasa-rasa kekhawatiran kita itu beliau jelaskan di sini. Makanya ini kita punya Allah. Nah, jika kita ingin mengukur kadar keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, fanzur ila sya'nika fil ibadati. Kata beliau, maka lihatlah keadaan kita ketika melakukan ibadah. Faman kana mukhlishan fi talabil ilmi, ya. Barang siapa yang dia ikhlas di dalam menuntut ilmu, maksudnya yang dia itu benar, ya, dalam menuntut ilmu, yassarallahu lahu turuqal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa min turuqil jannati al-ibadah. Dan di antara jalan menuju surga itu adalah ibadah. Paham antum? Dapat TV intisar? Dapat. Nah, jadi begini kata beliau, kalau kita ingin melihat kadar keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, maka lihatlah keadaan kita ketika melakukan ibadah. Kalau sekiranya kita melakukan ibadah itu, ya, adalah orang-orang yang minas sabiqin, orang-orang yang terdepan, ya, selalu berusaha terdepan dalam melakukan sebuah amalan, ya, berarti itu tandanya niat kita dalam menuntut ilmu itu bagus. Jadi konsekuensi niat itu, keikhlasan itu, akibatnya pada amal. Semakin rusak niat kita dalam menuntut ilmu, maka begitulah keadaan kita dalam amal. Jadi kalau ada, ini insya Allah tidak terjadi kita. Misalnya kalau ada orang lain yang merasa dia penuntut ilmu tapi sholat misalnya rasa berat, pokoknya melaksanakan amal rasa berat, berarti ada yang masalah dengan yang bermasalah dengan niat yang menuntut ilmu. Kadar keikhlasannya dalam menuntut ilmu itu masih kurang. Kalau emas ini mubarak baik, kadar emas masih di bawah. Seperti ini maksud saya. Ini anak bukan berarti anak banyak apa. Ini anak bercerita seperti ini bukan berarti anak amal ini ya tidak. Dan ini amanah ilmiah, kita sampaikan apa yang ada di kitab seperti itu. Kadang orang itu menganggap ustaz-ustaz kita yang berbicara bukan berarti merendahkan mereka, tidak. Tapi tidak selamanya orang yang berbicara itu dia yang paling mengamalkan itu, tidak. Tapi kita insya Allah sama-sama senantiasa berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi kita tadi jam 9 adalah kita kasih sampai di paragraf yang satu paragraf ini saja. Tadi kata beliau, jadi dua perkara itu ya, Allah akan mudahkan bagi seorang penuntut ilmu jalan menuju surga itu yang dua perkara. Perkara yang pertama, karena ilmu tersebut adalah salah satu jalan, memang pada hakikatnya ilmu itu merupakan jalan menuju surga. Kemudian Allah akan mudahkan kita dalam melakukan ibadah.
Mana salah satu jalan menuju surga itu juga adalah ibadah. Baik, kemudian wa innal malaikatu, malaikat ayat ini salah harokatnya. Di sini tombak. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap mereka bagi para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Bima yasna'u, karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Al malaikatul ladzina khalaqahumullahu azza wa jalla lil ta'ati. Malaikat ya, yang mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat saja. Jadi malaikat ini diciptakan oleh Allah hanya untuk melakukan ketaatan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'murun. Ya, mereka senantiasa mereka tidak memaksiati Allah ya. Mereka tidak memaksiati Allah terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka pun senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini para malaikat diciptakan untuk ketaatan. Para malaikat ini la yuhibbuna illa ta'atan min at-ta'at. Para malaikat ini tidaklah menyukai ya, kecuali yang mereka sukai itu adalah ketaatan. Karena mereka diciptakan untuk taat. Fal malaikatu la tad'u ajnihataha li talibil ilmi tawadu'an lahu. Maka para malaikat ini ya, yang diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rela meletakkan sayap mereka bagi para penuntut ilmu karena apa? Tawadu'an lahu, dalam rangka merendahkan diri di hadapan para penuntut ilmu. Malaikat saja merendahkan diri di hadapan para penuntut ilmu. Malaikat orang-orang sekarang ini manusia saja, sesama manusia saja, ada yang merendahkan diri di hadapannya saja. Manusia yang memiliki penyakit hati, dia akan berbangga diri kan. Apalagi ini malaikat yang menghinakan, merendahkan dirinya di hadapan para penuntut. Bagaimana lagi? Tawadu'an lahu, kata beliau. Jadi malaikat itu merendahkan diri, meletakkan sayap mereka karena merendahkan diri di hadapan para penuntut ilmu. La li'annahu hakimun, kata beliau. Bukan karena orang itu ya, jadi para malaikat itu merendahkan diri bukan karena dia hakim, bukan karena orang itu bijaksana. La li'annahu zakiyun, bukan karena orang itu pintar, cerdas. La li'annahu syarikun, bukan karena orang itu mulia. Wala li'annahu dhumalin, bukan karena orang itu memiliki harta, bukan karena dia kaya raya sehingga para malaikat tawadu merendahkan diri di hadapannya, bukan karena itu. Orang ini ya, dhumalin. Nah, pemilik harta ya, itu pemilik yang memiliki malin harta. Bukan karena orang itu kaya memiliki harta, tapi karena apa? Wa innama ridwan bima yasna'u. Tapi karena para malaikat itu ridho dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut. Li'annaha ta'lamu fadlal ilmi indallahi azza wa jalla. Karena para malaikat itu, hadis itu kembali kepada al-malaikat. Karena para malaikat itu ya tahu, ya mengetahui keutamaan ilmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Fatatawadhu li talibil ilmi, ya maka mereka pun merendahkan diri mereka di hadapan para penuntut ilmu, ridwan bima yasna'u, karena ridwan apa yang mereka lakukan. Kullu dzalika, kata beliau, kullu dzalika fadlun li talibil ilmi inda talabi. Semua ini, kata beliau, adalah keutamaan seorang penuntut ilmu ketika dia masih berada dalam proses menuntut ilmunya. Wa huwa la yazalu fi tariqihi ila talabi'ain. Itu yang mana dia masih senantiasa dalam jalan tersebut, dalam jalan menuntut ilmu. Tidak berpaling dari jalan menuntut ilmu tersebut.
Amma idza hassala al-ilma, kata beliau, adapun ketika dia sudah berhasil memperoleh ilmu tersebut, ya, fadzaka fadlun akhar, maka itu ada keutamaan tersendiri, kata beliau. Jadi kalau sudah berhasil mendapatkan ilmu, itu lain lagi, ada keutamaan tersendiri lagi, kata beliau. Wa sya'nun akhar, ya, dan ada kedudukan lagi, bukan yang lain lagi, ada derajat yang lain lagi ketika orang sudah berhasil mendapatkan ilmu. Wa ulan ma ba'da, orang sudah berhasil mendapatkan ilmu ini, kata beliau, ulan ma ba'da ulan, dia sudah menempati posisi tertinggi yang tidak ada posisi tertinggi setelah itu. Dan bahasa baru ulan ma ba'da. Orang yang menuntut ilmu kemudian dia sudah berhasil memperoleh ilmu tersebut, berarti sejatinya dia telah menduduki posisi yang tinggi yang tidak ada posisi tertinggi setelah bulan Ramadan. Baik, kita masuk ke waktu jam 9 bahas ini. Kita akhir sampai di sini saja. Kita berdoa. Insyaallah sana masih sana insyaallah pada syahri Ramadan, setelah bulan puasa insyaallah sekitar 40 hari, karena masih hari-hari itu kan saya tidak mengenal puasa ini sekitar 40 hari. Nah, ingat ya ikhwan sekalian, tentukan belajar bahasa Arab ini, bahasa Arab ini. Kenapa ini Ustaz Abu Sofia dapat maksakan antum masuk di 1 minggu, walaupun kurang 1 minggu waktunya sebelum masuk Ramadan? Maksudnya kalau mau dipikirkan, kenapa tidak kasih libur sekalian saja Ustaz? Tanggung kan? Kenapa masih masuk 1 minggu tapi minggu depannya langsung libur karena Ramadan? Kenapa tidak dikasih libur sekalian? Ini Ustaz Abu Sofia tidak sampaikan kepada kami, tidak. Cuman yang anak tangkap memang sudah seperti itu. Bahasa Arab itu kalau macam ibarat campuran hara-hara, campuran semen, dia campuran satu kali satu banding satu. Cepat kering, cepat mengeras itu. Jadi yang dimatikan oleh Ustaz Abu Sofia itu mungkin kalau tidak diisi 1 minggu ini, berarti nanti jadi sekitar 50 hari. Jadi 50 hari artinya tidak berhubungan nanti dengan bahasa Arab, diwakilkan akan cepat berkeras. Jadi ada sarankan ke antum di bulan suci Ramadan ini, di samping antum memperbanyak baca Al-Quran, antum juga ulang itu ada ini baca dia cuma 10-15 menit yang ada kembali. Yang jelas setiap hari itu harus berkecimpung dengan yang namanya bahasa Arab. Kalau tidak mau bikin kerja, tidak mau jadi. Bahasa Arab itu tadi harus bikin kerja. Kalau tidak bikin kerja tidak mau jadi. Dan beliau saya tahu sendiri kesehariannya beliau PK. Mesti hari-hari, ya, bikin kerja. Kalau tidak bikin kerja, tidak jadi bahasa Arab itu bukan terlalu dibahas. Jaga bikin hari-hari asing dia tak cakap-cakap dia. Apalagi kalau cuma satu kali. Makanya kalau ada program bahasa Arab cuma setiap pekan baru dia bilang cepat memahami bahasa Arab. Dia baru sepekan sekali baru dia bilang cepat. Metode cepat dalam belajar bahasa Arab seminggu sekali tidak ada. Hari-hari saja setengah mati apalagi. Langsung berapa bulan belum jadi. Dia bilang cepat lah. Ini hari-hari lama. Cepat lupa Ustaz. Kira-kira cepat lupa. Baik, jadi itu namanya tetap misalkan di rumah itu tetap cepat. Setiap hari itu minimal 10 atau 15 menit. Tapi dapat korek dia bahasa Arab. Lalu antum lanjutkan dengan bacaan Al-Quran, karena Syahrul Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulan dimana kita memperbanyak kita punya sudah dua ya. Tetap jangan lupa Kita punya untuk biasa dia mantap. walaupun bahasa Al-Quran itu bahasa Arab ya, tapi apa yang antum telah pelajari di udah coba dia takbir dan sebagainya untuk melakukan belajar baca cerita, bisa belajar itu karena baca cerita itu tentu. Baik, kita akhir sampai di sini, karena mohon maaf kalau ada
Karena dari kecuali insya Allah kebaikan yang sudah kita bersama. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan ganti jawab absen. Di sini absen.